Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Perlindia, Prodi 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu fase siklus menstruasi. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan tentang fase menstruasi atau pendarahan. Fase menstruasi ini fase ini di mana keluarnya darah haid ini dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima dan siklus menstruasi. Beberapa sumber menyebutkan jika sampai 7 hari itu masih dianggap normal. Terus juga ada juga peristiwa yang terjadi selama fase haid. Itu di mana hormon progesteron turun drastis. Terus lapisan rahim luruh dan keluar dalam bentuk darah menstruasi. Ada juga darah yang keluar, terus darah itu keluarnya itu sekitar 10 sampai 80 ml. Pada fase menstruasi ini itu mungkin mengalami kram perut. Ini disebabkan oleh konsentrasi rahim dan otot-otot perut untuk mengusir darah haid. Gitu. Terus fase folikuler itu fase ini juga dimulai dari hari pertama menstruasi, tetapi berlangsung sampai hari ke-13 dari siklus menstruasi. Terus fase ini tuh bisa terjadi peristiwa yang terjadi pada fase tersebut itu di mana kelenjar hipofisis di otak mengeluarkan hormon FSH yang merangsang sel-sel telur dalam ovarium untuk tumbuh. Salah satu sel telur mulai masuk di dalam struktur yang disebut folikel atau kantung. Itu dibutuhkan 13 hari bagi sel telur untuk mencapai kematangan. Terus ketika sel telur matang, folikel mengeluarkan hormon yang merangsang rahim untuk membentuk lapisan pembuluh darah dan jaringan lunak yang baru disebut endometrium. Ini juga merupakan langkah untuk memulihkan pemulihan dari fase menstruasi yang pertama. Selain itu, hormon estrogen dan testosteron itu mulai meningkat selama fase ini. Hal ini akan memberikan dorongan energi dan meningkatkan mood wanita. Terus yang ketiga itu fase ovulasi. Fase ovulasi itu puncak dari semua kerja keras tubuh selama menstruasi sebelumnya. Jadi mana sel telur yang sudah matang akan dilepas dari folikel di ovarium ke saluran tuba atau tuba Fallopi dan akan bertahan selama 12 sampai 24 jam. Fase ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus. Sel telur yang dilepas tersapu ke tuba Fallopi oleh silia fimbria. Fimbria adalah struktur terbentuk seperti jari-jari yang letak di ujung tuba Fallopi dekat dengan ovarium. Sedangkan silia merupakan rambut getar yang halus, itu berfungsi untuk mengantarkan sel telur menuju rahim. Pada fase ini itu produksi hormon estrogen dan testosteron mencapai puncaknya sehingga meningkatkan efek dari fase folikuler. Terus itu yang terakhir itu ada fase luteal. Itu disebut fase luteal karena pada fase menstruasi ini terbentuk korpus luteum, yaitu bekas folikel setelah ditinggal sel telur. Korpus luteum menghasilkan hormon prostogeron
Itu dimana fase luteal adalah fase menstruasi yang terkait. Fase luteal dimulai pada hari ke-15 dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi. Peristiwa yang terjadi pada fase luteal itu sel telur yang dilepaskan selama fase ovulasi akan tetap berada di tuba Fallopi selama 24 jam. Terus jika sel sperma tidak membuahi sel telur dalam waktu tersebut, sel telur akan hancur. Terus hormon progesteron yang membuat rahim mempertahankan endometrium akan habis pada akhir siklus menstruasi. Hal ini menyebabkan dimulainya kembali fase siklus menstruasi berikutnya. Pada fase luteal, produksi hormon estrogen dan testosteron akan menurun dan sebagai gantinya tubuh mulai memproduksi progesteron. Hormon progesteron adalah hormon anti kecemasan alami, sehingga mungkin ada beberapa pada suasana perasaan yang tidak stabil setelah menggebu-gebu itu pada masa ovulasi. Meski beberapa wanita juga bisa merasakan gejala PMS seperti keingin makan berkarbohidrat tinggi, perut kembung, sakit kepala, kemerahan dan kemurungan. Tak lama lagi dari gejala-gejala ini maka datanglah menstruasi berikutnya. Begitu penjelasan dari saya tentang fase siklus menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.